Pida pida pidu papau. Tes mic dulu. Cek 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 tes. Welcome back to my YouTube channel. Wih, luar biasa. Setahun loh kita nggak ketemu. Kemarin baru 2021, sekarang 2022. Gimana nih kabarnya kalian semua? Gimana tahun barunya? Lancar sama doi? Sama keluarga, ya sama doi, sama keluarga, sama calon mertua kan, sama siapa aja lah gitu yang buat kalian ngerasa nyaman. Gimana kabarnya? Terus ada yang begadang setahun gitu kan, dari 2021 gitu, dari 31 Desember sampai 1 Januari itu kan udah begadang setahun, itu udah pergantian tahun. Atau ada yang hibernasi nih, gimana? Alright, oke. Terus dompet aman sampai sekarang, dompet masih aman gak? Atau udah ada yang jebol gitu kan? It's okay, nggak apa-apa, lu nabung lagi aja, nggak apa-apa. Lu buat pengorbanan apa sih yang enggak? Oke, gimana nih soal resolusi 2022 nih? Hah? Masih gitu-gitu aja tiap tahun, masih gagal gitu-gitu aja, gitu-gitu terus, gitu-gitu aja terus. Atau udah ada yang nyampe targetnya, bisa ketemu, bisa merealisasikan target-targetnya, ya lu syukur lah, lu harus lebih better lagi nih. Kali ini gue pengen ngebahas soal resolusi 2022 gitu loh. Di sini gue pengen ngebahas sedikit aja yang apa ya, sebenarnya hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu punya pencapaian yang amat tinggi-tinggi banget. Sebenarnya boleh aja gitu, tapi pencapaian tertinggi itu kita ada hal-hal dari hal yang kecil dulu gitu loh. Oke, yang pertama gue pengen ngebahas soal hidup sehat gitu. Soalnya sebenarnya di hidup sehat nih, kita itu penting banget buat ngejalanin itu gitu. Hidup sehat tuh nggak perlu kok kita kayak ngapain gitu, olahraga yang berat gitu atau apa. Kita cukup bangun tidur di pagi hari gitu yang benar gitu kan, bangun pagi-pagi gitu. Kita olahraga nggak perlu yang berat-berat kok. Kita bisa jogging, jalan kaki, ngapain ya, sama doi kan juga bisa diajak bareng gitu kan. Terus kita penuhin asupan makanan yang bergizi gitu, tong seblak wae gitu, daharna teh seblak gitu kan. Coba kumaha coba gitu kan. Makanan sehat itu sebenarnya lebih murah loh kalau kita pikir-pikir gitu, kayak beli buah-buahan gitu dibanding kita ke kafe gitu habis berapa, 80.000, 100.000 gitu kan gitu. Jadi apa coba, kita bisa mulai pola hidup sehat dulu, kita cobain gitu kan. Di hidup sehat itu kita sebenarnya banyak benefit banget, hal yang selalu kita lewatin gitu aja, kalau nggak kita sepelein gitu loh. Kita ngerasa sehat, giliran sakit aja baru berasa kan gitu. Itu bisa jadi resolusi kalian juga di tahun ini, bisa kalian coba pokoknya menjadi versi terbaik dari diri kalian gitu. Jangan lupa ajakin doi juga biar sama-sama sehat, sama-sama sampai ke pelaminan and chill gitu kan. Oke, selanjutnya tuh ada hal yang lebih struktur lagi gitu loh. Lebih terstruktur lagi gitu, kayak kadang kita jadwal selalu melorot nih. Ini yang penting nih, kadang juga kita harus bisa mulai bikin list gitu kan. Kadang kita melorot hari ini yang harusnya kita bisa ngapain gitu kan, ujung-ujungnya kita malah seharian mager gitu. Yang harusnya kita jalan sama si dia kan, ujung-ujungnya kita mager-mager sendiri juga gitu. Yang udah sebenarnya dari malamnya itu kita udah kepikir besok kita mau olahraga nih, kadang kita mau jalan sama siapa, atau kita mau ngebahas sama relasi-relasi kita apa gitu, ketemuan yang ujung-ujung karena kita nggak masuk list nih, nggak kita tulis, kadang kita malah jadi lupa besoknya gitu. Itu kadang gua rasain sebelumnya, tapi semakin kesini gua cobain dan itu pencapaian yang baik buat gua gitu. Next, fokus belajar gitu. Kok ngapain sih sebenarnya gua harus fokus belajar, yang ngapain juga gitu. Belajar kan bisa, itu kan tugas anak kecil gitu, anak SMA, SMP, SD. Enggak, jangan salah. Sebenarnya seluruh masyarakat, elemen masyarakat atau kita semuanya itu tuh harus selalu belajar. Belajar tuh sampai mati sebenarnya gitu, bro. Apa sih pentingnya belajar buat kita? Ya kita tuh
apalagi di era digital yang sekarang belajar itu penting banget. Karena buat apa? Biar kita selalu tetap up to date, ngikutin zaman gitu. Apa yang terbaru kita tahu, gitu. Yang jelas positifnya kita tahu lah gitu. Banyak hal, mana yang baik dan mana yang nggak baik, ya itu balik lagi ke lu mau ngikutin yang mana gitu loh. Tapi yang jelas fokus belajar itu, ya belajar tentunya itu penting banget sebenarnya. Apalagi gua gitu, kadang di usia kayak kita nih, ketika udah nggak sekolah kita kadang nyesel loh. Ketika dulu kita belajar nggak bener, ya sekarang kita rasain gitu, kok gue dulu nggak bener belajar, tahu gitu gue yang bener belajar gitu kan. Sekarang barulah kita berbondong-bondong belajar, tapi nggak masalah sih, mau di usia berapapun kita tuh harus tetap belajar, men. Ya belajar sama dia di kafe gitu kan atau belajar sama apa gitu kan, oke ya. Itu bisa jadi resolusi kalian tahun ini juga tuh. Oke, next. Oke, mempelajari hal-hal yang baru nih. Kita kan udah belajar tuh, semakin up to date gitu. Kita harus berani keluar. Terkadang kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus banyak mencoba hal-hal baru lagi gitu. Misalkan lu lagi doyan musik nih dan lu suka main gitar gitu. Tiba-tiba lu harus belajar suling kah, atau lu harus belajar piano kah yang nggak pernah lu coba gitu. Lu harus coba hal-hal baru itu gitu, supaya lu makin level up gitu, level lu tuh makin naik gitu. Terserah itu ketika lu main futsal, lu jadi suka harus mencoba hal baru, misalnya lu main basket kah atau apakah gitu, itu nggak salah sebenarnya. Terkadang kita harus nyoba hal baru juga gitu loh. Oke, misalkan dulu gue suka di olahraga nih, tiba-tiba gue harus main gitar gitu loh. Ya gue pelajarin aja gitu, nggak apa-apa, gue cobain gitu loh. Siapa tahu kan ternyata gue ada bakat di bidang itu gitu loh. Gak usah ngerasa gue harus udah di A nih, gue harus hidupnya di A nih, nggak boleh ke B, nggak boleh ke C. Nah kalau gitu itu namanya ortodok. Lu kolot, pemikiran kolot kalau kayak gitu. Mau gimana? Lu idealisme aja udah gitu, gimana doimu datang gitu kan. Ayo. Oke, lu udah hidup sehat tuh, belajar nulis juga tuh, terus lu juga udah fokus belajar gitu, lu juga mempelajari hal-hal baru. Wah, udah tuh sebenarnya resolusi yang sebenarnya menurut gue biasa aja, tapi luar biasa loh gitu. Sebenarnya kalau kita jalanin bener-bener tuh gitu, perubahan di diri kita tuh akan semakin up banget gitu, up to date gitu. Terus next nih, menurut gue nih yang paling penting nih, saving money itu penting banget loh. Mau gimana coba, lu healing lu pulang miskin gitu kan, duit nggak ada, lu cari lagi duit, lu poya-poya lagi gitu kan. Biasain dari sekarang lu mulai saving money lu, karena kita nggak tahu kedepannya kita bakal gimana. Memang kita jadi nggak bisa kayak apa ya, jajan yang enak-enak atau makan yang enak-enak, gak selalu sih sebetulnya. Tapi ada hal yang lebih penting gitu. Ketika lu saving money, lu bisa beliin, lu bisa investasi kah nanti ke depannya, yang bisa membuat gaya hidup lu semakin meningkat lagi sebenarnya nanti buat ke depannya. Banyak banget benefit dari saving money buat lu gitu. Pokoknya mulai dari sekarang lu hindari dulu kayak healing gitu. Lu hindarilah lu cuman buat status galau-galau gitu, lu di hotel menyendiri apa, sebenarnya lu tuh buang-buang duit kalau menurut gua gitu. Hindari lu mulai mabok-mabokan, lu kurang-kurangin dulu gitu loh. Terus kayak mulai lu jajan-jajan foya-foya gitu, ngapain lu, mendingan udah saving aja maninya, itu yang paling penting. Sumpah lo nanti bakal berasa banget ke kehidupan lo gitu. Mendingan lu sekalinya healing tuh mendingan cari teman baru kayak lu relasi, kayak lu ngopi di mana tapi lu seenggaknya dapet relasi itu loh. Itu yang bisa ngebantu lo buat kedepannya gitu. Pokoknya tahun ini ya menjadi versi terbaik dari diri kalian. Gue yakin lu bisa semuanya gitu. Oke, diri lo aja udah ketaklukin gitu loh. Apalagi doi. Alah, gampang itu mah. Pokoknya selamat tahun baru, sehat terus semuanya, lancar semua rezekinya, and peace.